Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum fisiologi hewan air kali ini mengangkat tema syaraf pada ikan. Setelah sirip dorsal ikan dipotong, ikan masih dapat berenang dengan normal. Namun ikan lebih sering diam di dasar toples tersebut. Setelah sirip pektoral dipotong, ikan berenang tidak menentu. Ikan lebih sering berada di dasar toples. Kurang lebih dalam waktu 1 menit, ikan diam di bagian permukaan dan mulai sedikit tidak seimbang. Setelah sirip anal dipotong, ikan mulai berenang dengan keadaan miring. Ikan lebih sering berada di bawah permukaan air. Selanjutnya yaitu memotong sirip ventral. Setelah ventral dipotong, ikan dominan berenang di bawah permukaan air dan ia bergerak dengan bantuan sirip ekor. Memotong kaudal atau sirip ekor. Setelah kaudal dipotong, ikan berenang tidak seimbang. Dominan ikan stuck berada di bawah permukaan air. Ia berusaha bergerak menggunakan ototnya. Selanjutnya yaitu merusak linea lateralis pada ikan. Setelah dirusak, kondisi ikan saat berenang semakin tidak seimbang. Ikan selalu dalam posisi menyamping pada ambang permukaan air. Dalam kondisi ini ikan masih hidup, namun napasnya tidak teratur. Stimulan dapat diartikan sebagai pendorong ataupun perangsang. Mekanisme stimulan yang mempengaruhi aktivitas yaitu dimulai dari rangsangan atau impuls, kemudian ditransfer ke neuron sensorik, kemudian ditransfer ke otak, kemudian ditransfer ke neuron motorik, kemudian ditransfer ke efektor, dan terjadilah gerak tersebut. Dalam kasus ikan ini contohnya, ikan dipotong sirip ekornya, sehingga rangsangan yang diterima ikan tersebut berujung pada gerak yang tidak seimbang dikarenakan hilangnya sirip tersebut. Mekanisme badan syaraf dalam mengirim rangsangan ke badan syaraf lainnya dimulai dari dendrit. Dendrit di sini berfungsi untuk menerima impuls dari saraf lainnya. Kemudian ditransfer ke badan sel, dan di badan sel ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel syaraf. Kemudian diteruskan ke akson melalui selubung mielin. Kemudian antara akson dengan badan sel saraf selanjutnya ada celah yang bernama sinaps. Lalu ada juga neurotransmitters yang merupakan zat kimia yang berfungsi dalam konduksi syaraf. Jadi neurotransmitters ini dilepaskan dan menempel ke bagian sinaps. Lalu melalui sinaps inilah yang menghubungkan ke badan sel selanjutnya melalui dendrit badan sel selanjutnya. Sekian praktikum fisiologi hewan air dengan materi sistem syaraf ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.